Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini sengaja saya mengambil waktu ibu-ibu untuk melakukan presentasi tentang program sekolah berbasis data. Semoga kegiatan kita pada hari ini nanti dapat membawa sekolah kita ke arah yang lebih baik. Salawat salam semoga dijaga oleh Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan ministry yang saya hormati, pada hari ini kita duduk kembali bersama guna mengevaluasi program-program sekolah yang telah kita buat bersama dan sekolah yang telah kita jalankan. Baik, pada kegiatan kita pada hari ini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi mengevaluasi program-program sekolah kita dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita pada tahunan ajaran baru. Dimohon nanti saran dukungan dari teman-teman sehingga nanti program yang telah kita susun bersama ini kedepannya dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024, slip 9 bulan. Berdasarkan rapor pendidikan kita tahun 2024 yang telah kita beda, di mana dapat kita lihat bahwa nilai kita sangat jauh naiknya dari tahun 2023. Dari 6 kompetensi kita sudah berada di atas kemampuan minimal dengan 6 indikator berwarna hijau dengan kategori penilaian baik dan 1 indikator masih berada di warna kuning yaitu indikator literasi. Nah, berdasarkan data dari rapor pendidikan sekolah kita ini, walaupun rapor kita sudah berada di tingkat baik dan tidak ada lagi yang berwarna merah, bukan berarti kita sudah tidak perlu lagi berbenah diri. Kita masih perlu untuk menyusun program-program ke depannya guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik dari tahun 2024 ini. Next 11 bulan. Mari kita tingkatkan kembali, mari kita ingat kembali pada rapor yang pendidikan yang telah kita lakukan di tahun 2024, yang mana kita semua telah mendownload lapor pendidikan kita dan sudah kita susun di RKT. Salah satunya indikator di lapor pendidikan kita yaitu literasi yang masih berwarna kuning dengan capaian kita 66,670% dibanding dengan lapor pendidikan kita tahun 2023. Sebenarnya di indikator literasi ini kita naik 3,34%. Tapi di level kabupaten kita berada di tingkat menengah bawah. Di tingkat nasional kita berada di tingkat menengah. Namun ada beberapa sub indikator pada literasi ini yang perlu kita tingkatkan. Salah satu sub indikator yang nilai kita turun dari tahun 2023 adalah kemampuan peserta didik membuat interpretasi, penyimpulan, mengintegrasikan dari informasi implisit yang ada di dalam teks. Untuk meningkatkan kompetensi di bidang literasi ini dengan beberapa program literasi. Program literasi ini sebenarnya sudah kita laksanakan dari dulu. Tinggal pada saat ini kita lagi mengulang kembali atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan nanti dengan program literasi. Nah, program literasi ini telah kita rancang yaitu ada namanya tahap pembiasaan. Tahap pembiasaan ini kita laksanakan yaitu pertama dengan kegiatan membiasakan membaca 5 menit sampai 10 menit di awal kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan yang keduanya adalah mengoptimalkan sudut baca kita karena kita belum memiliki pustaka yang seharusnya ada. Maka kita mengaktifkan atau mengoptimalkan pojok baca yang ada di kelas kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah mengambil
Terus yang kelima adalah melatih anak-anak kita sebagai petugas baca atau admin pada pojok baca kelas masing-masing. Kemudian berikutnya kegiatannya adalah mengajak anak untuk selalu meminjam buku di pojok baca untuk baca di rumah. Kemudian yang ketujuh, guru mencatat judul buku yang telah dibaca anak. Yang kelima adalah melatih anak sebagai petugas pojok baca atau adminnya. Kemudian pada tahap pengembangan. Di tahap pengembangan program literasi sekolah kita ini sudah kita rencanakan mengoptimalkan kembali pustaka sekolah yang pada waktu dulu kita gunakan rumah dinas. Kemudian nanti kita akan berusaha menyediakan petugas pustaka, kemudian melengkapi alat-alat perpustakaan seperti nanti rak dan menyusun buku-buku kembali. Kemudian nanti setelah pustaka atau nanti rumah dinas kita jadikan pustaka sekolah, maka diwajibkan kepada siswa kelas 4, 5, dan 6 belajar sehari di pustaka. Nanti kegiatannya berupa nanti literasi ataupun nanti rumenasi. Kemudian khusus untuk kelas 4, 5, 6 juga, itu kita ajak anak-anak membuat resume dari buku yang dibaca. Kemudian nanti untuk kegiatan tindak lanjutnya, kita akan mengadakan lomba bercerita isi buku yang kita baca. Nah, ini nanti kita diskusikan bersama apakah nanti lomba ini kita adakan sekali 6 bulan atau sekali setahun, yang untuk menguatkan kegiatan literasi yang kita adakan di sekolah. Kemudian kita akan berusaha mengikuti kegiatan literasi dari literasi lain yang berkaitan nanti dengan peningkatan mutu sekolah. Kemudian untuk kegiatan berikutnya adalah memberikan reward bagi siswa yang menjadi pembaca buku terbanyak dalam 1 tahun. Nah, sebelum kita lanjut pada program kita yang kedua, yaitu tadi program literasi, kira-kira dari paparan kita dari pembiasaan sampai dengan tahap pengembangan, kira-kira bisa nggak kita laksanakan di sekolah kita atau berdasarkan evaluasi dari rekan-rekan selama ini pojok baca kita, apakah sudah bisa kita optimalkan? Silakan rekan-rekan majelis guru memberikan masukan. Siapa, Bu Edi atau Bu Edel, silakan. Terima kasih banyak waktu yang telah diberikan untuk bertanya. Itu tentang cara membiasakan membaca di awal pembelajaran 5 menit atau sampai 10 menit. Itu kalau menurut pendapat saya itu sangat bagus sekali, karena kebiasaan itu yang harus kita harapkan sebelum kita belajar. Cuman yang bagi terkendala mungkin karena di kelas kita itu udah ada pojok baca masing-masing. Nah, apabila kita melakukan ini, apakah bisa kita lakukan semuanya anak di pojok baca atau bagaimana Ibu? Jadi solusinya bagaimana nanti kita menerapkannya? Apakah di pojok baca di ruang itu kita lakukan atau di meja kita sendiri pada anak? Cuma itu yang saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Terima kasih Bu El. Jadi kan antara poin 1 dengan poin 2 itu kan berbeda kegiatannya. Jadi sebenarnya kegiatan ini untuk membaca 5 menit itu tergantung nanti dengan teori gurunya. Sebenarnya kan 5 menit membaca awal itu guru sebenarnya bisa mengajak anak membaca materi apa yang akan dipelajari pada hari itu tanpa membawa dia ke pojok baca. Jadi kan kita usahakan setelah nanti kita berdoa, terus ayat-ayat pendek, kan kita mau masuk ke pembelajaran. Biasanya kan ibu-ibu kan memberikan itu kita buka buku baca sendirian. Nah sekarang kita bikin programnya, memang kita akan menambah tugas 1 gitu kan, bahwa nanti mungkin alinea 1 kita baca bersama 5 menit. Kemudian nanti guru akan masuk ke pembelajarannya. Pas masuk pembelajaran dikaitkan dengan apa yang dibaca pada 5 menit pertama
itu jawaban gue, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa melaksanakan. Tinggal kita slip gitu kan, kita susun 5 menit pagi ini kira-kira apa pelajaran saya. Karena pelajaran di kelas itu kan nggak harus kita untuk jadwalnya itu harus IPA pagi, IPS pagi, tidak. Tapi usahakanlah, karena seluruh materi itu kan kita kaitkan dengan kurikulum 13 hanya ada 2. Kurikulum Merdeka hanya ada 2, literasi dan numerasi. Berarti semuanya baca. Nah itu jawaban saya tentang pertanyaan gue. Yang lainnya ada? Ya silakan, boleh dikenalkan. Terkait dengan peningkatan kompetensi literasi. Iya. Dulu ketika saya mengikuti program literasi bersama Lanesia, itu sebenarnya ada disarankan program 1 hari berbahasa Indonesia. Karena memang kita sadari anak kita adalah warga lokal yang berbahasa daerah. Nah, jadi diadakan 1 hari dalam minggu itu, misalnya hari Senin atau hari Kamis atau hari apa, terserah kesepakatan kelas masing-masing, yang 1 hari itu tidak ada anak yang berbahasa daerah, berbahasa Minang, khusus dengan guru-gurunya. Jadi kita harus berbahasa Indonesia, tidak satu pun yang boleh berbahasa daerah. Nah ini sebenarnya kalau kita biasakan dampaknya bagus juga. Seperti anak-anak di SDT itu kan dia berbahasa Indonesia. Nah dengan berbahasa Indonesia itu anak-anak itu jadi agak berkurang juga potensi-potensi untuk berkelahi atau bercakap itu, Bu. Soalnya kalau bercakap itu kan pasti enaknya itu dengan bahasa daerah. Nah ketika dia 1 hari itu dilarang berbahasa daerah, nah potensi-potensi untuk bercakap itu bisa juga berkurang. Karena kan tidak afdol juga kalau mau bercakap dengan bahasa Indonesia, ya susah menjadi bahasanya kalau untuk bercakap. Nah jadi program 1 hari berbahasa Indonesia ini bisa kita terapkan kita 1 hari minimal per minggu. Terima kasih. Alhamdulillah sangat baik. Ini merupakan nanti hal baru bagi sekolah kita, dan nanti ini akan kita jadikan program tambahan. Kan kita kan sudah punya program mingguan. Jadi nanti kita cari, kita diskusikan kembali hal yang baik ini. Kenapa kita tidak coba? Mudah-mudahan nanti kalau ini kita masukkan Bu Edi ke program CPK ya, program seminggu. Karena tadi 1 minggu pada hari itu anak-anak belum menggunakan bahasa Indonesia, guru menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun nanti ada tantangan, namun ini kita coba untuk merubah literasi kita. Mudah-mudahan nanti dengan anak berbahasa Indonesia yang baik, walaupun nanti kita hanya rendahnya di menyimpulkan isi bacaan. Terima kasih Bu Edi. Ada lagi yang lain yang akan menanggapi tentang program kita yang di literasi? Bu Dona? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Gusli Dona. Menanggapi yang pertama, menanggapi tentang yang ide dari Bu Edi tadi ya Bu, tentang 1 hari berbahasa Indonesia. Ya, sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan nanti membawa dampak yang sangat besar untuk anak-anak. Namun Bu, untuk secara efektif atau optimalnya nanti dalam menerapkan itu bagaimana gitu? Mungkin maksudnya adalah kalau seandainya anak-anak itu melanggar gitu, misalkan karena mereka sudah terbiasa, jadi nanti mungkin keceplosan atau apa. Jadi bagaimana caranya nanti agar guru juga bisa memantau agar anak ini benar-benar tertanam hari ini 1 hari full bahasa Indonesia. Ya, itu saja Bu. Baik Bu Dona, ini kan tanggapan tentang satu program yang digagas oleh Bu Edi tadi, saran dari Nayasia ya Bu Edi ya. Sebenarnya Bu Dona, setiap sesuatu kita akan melakukan perubahan itu memang akan banyak tantangannya. Namun kalau ada niat kita untuk ke arah yang lebih baik, kembali materi yang disampaikan Bu Edi tadi, kita akan menetapkan disiplin positif. Tadi ada segitiga
diskusi ya. Mudah-mudahan nanti Bu Dona yang disampaikan Ibu Igi akan kita masukkan, akan kita duduk dan kita akan menghilangkan nanti Bu Dona mengarah kita ke program positif. Kita menghilangkan poin tadi 1, 2 penghukum dan yang satu tadi apa Ibu Igi? Ya, pembuat rasa bersalah. Jadi kedepannya namun kita dukung, akan kita masukkan. Kita akan duduk bersama lagi menyusun hari apa yang akan kita jadikan 1 hari berbahasa Indonesia. Baik Ibu-Ibu, masih ada tanggapan tentang program literasi kita? Pas? Iya. Atau nanti kalau masih ada tambahan setelah kita buka-buka Google, belajar IPM, segala dengan waktu nanti kita akan menambah atau mengurangi dari program-program yang sudah kita susun. Baik Bapak Ibu, masuk kita kepada rapor pendidikan kita yang kedua yang harus kita beda, yaitu pada indikator kompetensi kualitas pembelajaran. Walaupun di rapor pendidikan yang sudah kita unduh bersama sudah berwarna hijau dengan kategori baik, dan kita berada di tingkat menengah atas di kabupaten, dan tapi nilai kita turun di tahun 2023 turun 2,68. Padahal kalau kita lihat kita sudah berada di tingkat atas di tingkat kabupaten. Maka perlu juga kita menyusun program-program pada sub indikator pada kualitas pembelajaran ini. Jadi kita lihat ada beberapa subindikator yang perlu kita tingkatkan, yaitu manajemen kelas, dukungan psikologi, metode pembelajaran. Jadi kalau kita lihat ini dan kemudian saya kaitkan dengan kinerja PMM kemarin, hasil refleksi dari kawan-kawan, maka inilah menjadi kendala pada saat dilakukan kinerja. Maka perlu rasanya hal ini menjadi program kita ke depan. Jadi saya sudah merancang. Mudah-mudahan nanti kita sepakat bersama merancang beberapa program untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dengan kegiatan. Yang pertama, mengajak guru atau menganjurkan guru atau boleh dibilang wajib untuk menambah pengetahuan, menambah kompetensi melalui materi di PMM yang berkaitan dengan metode manajemen kelas yang indikator kita masih rendah di PMM itu. Dan kalau bisa nanti di akhir kegiatan itu kita menghasilkan aksi nyata yang nanti pun bisa Ibu pergunakan sebagai bahan dukung pada kinerja Ibu-Ibu. Kemudian ada beberapa subindikator juga pada rapor pendidikan kita yang masih rendah itu, maka kegiatan kedua kita adalah guru terlibat aktif sebagai peserta atau pemateri pada pembel sekolah yang akan kita rencanakan atau kita rancang setiap hari Jumat setelah PBM selesai, atau nanti ada tanggapan teman sekali 15 hari kah, sekali sebulan kah, nanti kita diskusikan bersama. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kompetensi berkaitan dengan pendidikan, ada program sekolah secara berkala guru bersedia untuk berobservasi guna mengevaluasi peningkatan kemampuan guru dari segi metode pembelajaran, dan ini nanti akan dikaitkan dengan RHK guru di PMM walaupun nanti masa penilaian di kinerja PMM telah berakhir. Rekan-rekan sekalian, itulah tadi beberapa program yang kita susun untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama tadi kan kita banyak belajar di PMM, kemudian yang kedua tadi adanya observasi secara berkala yang dilakukan ke kelas, kemudian kita kaitkan dengan manajemen kelas, metode pembelajaran. Nah, dari dua kegiatan ini kira-kira ada saran, masukan atau tambahan untuk meningkatkan
kompetensi kita khususnya pada manajemen kelas dan metode pembelajaran. Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Terkait dengan pelaksanaan observasi kelas ini, kami dari Majelis Guru mungkin mau kepada Ibu untuk diberikan jadwalnya, jadi jangan observasi kelasnya itu dadakan, jadi kami bisa mempersiapkan modul pembelajarannya, activity-nya, jadi penampilan kami dalam observasi kelas itu kalau bisa lebih baik gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Edi. Jadi yang namanya observasi adalah sesuatu hal yang tidak direncanakan, tidak dijadwalkan dan tidak diagendakan. Tapi kalau nanti namanya supervisi itu memang diagendakan, diminta kesepakatan. Masukan dari rekan-rekan akan saya ada nanti yang akan saya informasikan. Kemudian mungkin teman-teman mempersiapkan. Kemudian ada juga nanti yang secara sukarela atau berkala masuk tanpa memberitahukan. Jadi kenapa hal ini dilakukan Bu Edi? Kenapa saya memakai kata observasi bukan supervisi? Karena nanti ada bedanya. Kalau supervisi kita membuat kesepakatan. Kalau observasi tidak. Di observasi itu digunakan untuk meninjau sesuatu yang menjadi program apakah terlaksana atau tidak. Jadi nanti kalau teman-teman memang ingin hari ini saya supervisi secara acakan, nanti setelah ada perbaikan maka nanti untuk observasi berikutnya kita tentukan jadwal. Namun observasi secara acakan ini tetap akan dilakukan. Jadi nanti apa setelah dijadwalkan, nanti setelah ada observasi secara dadakan atau tanpa pemberitahuan, maka observasi berikutnya itu berdasarkan permintaan jadwal dari rekan-rekan guru. Silakan Bu Edi dengan dari jawaban yang Bu berikan. Jadi tetap Bu Edi observasi secara berkala tanpa penjadwalan tetap dilakukan. Kemudian nanti berdasarkan observasi yang tanpa jadwal untuk perubahannya, perbaikannya, maka observasi berikutnya itu akan ditentukan oleh guru kelas kapan dia siap lagi untuk observasi. Itu jawabannya Bu Edi. Masih ada yang lain? Terima kasih atas saran dan masukan teman-teman tentang program peningkatan kemampuan guru. Nah, kita masuk lagi pada beberapa poin lagi yang masih harus kita bedah, yang harus kita perbaiki di rapor untuk kita. Nah, selain program-program tadi yang berkaitan dengan guru, ada program sekolah kita yang juga bisa meningkatkan kompetensi siswa dan kompetensi guru yang sudah kita lakukan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan dari tahun 2017-18 sampai sekarang, yaitu seperti kegiatan kepramukaan, kemudian kegiatan keagamaan, kompetensi STEM, matematika, kemudian keolahragaan. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini kita laksanakan jadwalnya dari hari Senin sampai hari Kamis setelah jam PBM atau selesai kegiatan PBM. Kemudian ada juga kegiatan ekstrakurikuler ini yang kita laksanakan di luar jam efektif menggunakan hari Minggu atau hari Sabtu. Dan kegiatan ekstrakurikuler ini di sekolah kita sudah mempunyai SK tugas masing-masing, mempunyai tugas tupoksi masing-masing. Kemudian kedepannya nanti program kegiatan ekstrakurikuler kita ini saya sangat perlu dukungan dari teman-teman atau rekan-rekan sekalian untuk tahun ajaran 2024 ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan ekstrakurikuler kita ini dapat menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Tahun ini kita mencoba, kita merintis walaupun belum berhasil, namun saya berharap kepada rekan-rekan jangan menjadikan kita mundur, tapi kegagalan kita pada tahun ini untuk kegiatan-kegiatan kita jadikan sebagai penyemangat kita untuk masa yang akan datang. Nah, selain dari program-program ekstrakurikuler di sekolah kita juga mempunyai program harian, di mana hari Senin itu ada program kita Jiwa Nasionalisme dengan kegiatan upacara, kemudian Selasa bersih tubuhku dengan mengaktifkan
daftar kecil, setelah itu Rabu Aku Cinta Pramuka, dan hari Kamis juga Tubuhku. Kemudian hari Jumat ada kegiatan harian kita Aku Cinta Agamaku. Nah, kegiatan ini kita laksanakan untuk melihat kemampuan siswa, kemampuan guru untuk berkolaborasi pada kegiatan pra pembelajaran pagi. Kemudian ada program kita, program bulanan. Ada kegiatan kita yang pertama Kamis minggu pertama. Dan insya Allah kegiatan ini sudah berjalan bertahun-tahun di sekolah kita, jalan santai. Kemudian Kamis minggu kedua makan buah, Selasa minggu kedua ceramah agama, kemudian Jumat minggu kedua atau minggu ketiga akan kita jadikan peduli lingkungan sekitar sekolah. Terus ada kegiatan kita program tahunan. Jadi sebelum program tahunan tadi akan kita tambah nanti program bulanan kita atau program mingguan kita tadi ya Bu Egi dengan 1 hari berbahasa. Nanti akan kita susun hari apa kira-kira program itu akan kita masukkan. Kemudian kita lanjut dengan program tahunan yang sudah menjadi kebiasaan kita, itu berbagi dompres dari kita untuk kita. Kemudian pentas ini akhir tahun ajaran sekaligus panen karya P5. Nah, itu yang berkaitan dengan tadi kira-kira dari program ekstrakurikuler, ada program harian, program bulanan, program tahunan yang kita jalani untuk tahun 2002 ajaran 2024-2025. Kira-kira ada masukan dari kita atau tambahan program-program kita ke depannya. Ada Ibu? Iya. Terima kasih. Ini cuma masukkan apa namanya nanti ini tentang seni. Kalau kita lihat di sekolah kita ini, ya itu tentang bionika. Itu bagaimana yang bionika ini biar cepat anak itu dapatnya bisa dimainkan gitu. Kalau menurut pendapat saya ya, untuk yang bionika ini kalau kita ambil dalam satu mata pelajaran SBDP 2 kali seminggu, 1 kali seminggu, kita buat 1 kali itu kumpul 4, 5, 6 gitu kalau bisa. Tapi kalau enggak nanti apakah bisa kan guru kelasnya kelas 4, 5, dan 6 ini untuk penerapannya biar anak ini bisa nanti diterapkan setiap upacara yang menggunakan berikan. Ya itu. Nah, terima kasih Bu Em. Tadi sebelum masuk di sini sempat saya berdiskusi dengan Putri sebagai penyambung jam yang itu akan selangka tentang kegiatan P5. Tadi sudah saya sampaikan untuk tahun 2024-2025 Bu Egi, Bu Putri, kata saya Bu Putri, kita berikan P5 kita kepada bidang seni. Karena nanti kita di akhir tahun ajaran itu akan kita jadikan pentas ini P5-nya, kita pentas berkaitan dengan seni semuanya. Mudah-mudahan nanti Ibu Putri jadikan masukan disusun kira-kira apa nanti yang menjadi, kan kita punya fase itu, fase A, fase B, fase C. Kira-kira nanti masukan dari Bu Heni sangat baik, dan itu tadi juga kita sudah diskusikan tadi bahwa P5 kita untuk ajaran 2024-2025 kita arahkan ke bidang seni. Ada tambahan dari Bu Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini cuma apresiasi aja Bu. Dari program-program yang Ibu paparkan tadi itu sudah programnya sudah sangat bagus sekali, dan kami semuanya terutama saya itu sangat mendukung sekali, programnya sudah sangat bagus sekali. Kemudian untuk kerjasama kita bersama lagi untuk menyukseskan program yang sudah dirancang sama Ibu Kepala, kemudian yang sudah kita diskusikan bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguatan dari Ibu Putri. Masih ada Miss Dona? Baiklah, ya program-program tadi semua sudah lengkap dan sangat
sangat bagus sekali ya Ibu ya. Terus yang jadi pertanyaannya untuk P5 tadi Bu, berarti kan setiap kelas bisa menentukan apa jenis seni yang ingin diterapkan yang menjadi acuan pada akhir tahun itu nanti. Beda-beda setiap kelas atau setiap wali kelas bisa menentukan masing-masing kelasnya sendiri, tidak harus sama semua kelas, atau bagaimana Ibu? Baik, semua nanti bisa dijawab oleh Bu Putri karena dia dan si Egi kemarin yang mendapatkan tugas tambahan ya pemain dari P5. Sebenarnya P5 itu bukan tahapnya kelas loh, tapi adalah fase. Fase A berarti kelas 1 dan kelas 2 itu sama ya Bu Putri ya. Kemudian kelas 3 dan kelas 4 itu sama dia materinya. Kemudian kelas 5 dan kelas 6 sama. Cuma tema yang kita angkat tahun ini adalah seni ya. Apakah nanti itu seni musik atau seni tari. Nah ini nanti yang akan menjadi tanggung jawab kita bersama Dona. Tadi sudah sampaikan ke Bu Putri sampai duduk di kantor. Selesai nanti ujian akan kita rumputkan bersama P5 kita dudukkan, benar-benar kita dudukkan karena P5 tadi itu bukan tanggung jawab guru kelas tapi ada tanggung jawab guru bidang studi, guru olahraga dan guru agama. Maka ke depannya kita bersama-sama. Kemarin kita ambil P5 kita masakan tradisional Sungai Daren. Alhamdulillah sukses. Perbincangan kami dengan Putri tadi kenapa kita ambil seni, karena berkaitan nanti dengan kegiatan FL2SM itu tadi pertimbangannya. Maka untuk tahun depannya Miss Dona kegiatannya bukan per kelas tapi per fase A, fase B. Alhamdulillah nanti untuk tahun besok kelas 3 dan kelas 6 kita sudah semuanya sudah kurikulum merdeka. Itu jawaban. Ada tambahan dari Bu Putri sebagai penanggung jawab kegiatan P5 atau Bu Egi. Yang studi itu dia akan mengarah ke karakter P5-nya. Ini cuma kita menggabungkan jam guru bidang studi ke guru kelasnya untuk melengkapi jam kita. Namun jangan takut Bu Egi, karena C07 adalah keluarga besar. Satu teman yang sakit, teman yang lain ikut sakit. Satu teman yang bahagia, teman yang lain ikut berbahagia. Saya rasa untuk program kita yang mengenai P5 yang mendapat sorotan yang sangat baik, ini suatu kemajuan dari kita karena P5 yang dirancang, yang akan kita rancang ini memang akhirnya adalah FL2SN ya. Lalu kita lanjutkan dengan indikator yang lain di rapor pendidikan kita yang harus kita bedah juga, yang sudah kita susun RHK-nya, yaitu tentang iklim keamanan sekolah. Sebenarnya di kategori kita sudah termasuk kategori baik, warnanya hijau, namun yang paling sempurna adalah warna biru, tapi warna kita adalah warna hijau. Dengan nilai kita pada tahun ini 74,27%. Kalau di Bodopo kan sudah tinggi nilai kita tuh 74,27%. Namun ini turun dari tahun 2023. Nilai kita adalah 75,30%. Jadi walaupun sudah berwarna hijau, kita turun berarti ada penurunan kita pada iklim sekolah ini. Maka kita sudah merancang program yang pertama, nama programnya adalah Program Sekolah Ramah Anak, sesuai dengan arahan dari Bupati, dari Dinas Pendidikan, bahwa seluruh sekolah di Kabupaten Dharmasraya harus merujuk pada sekolah ramah anak. Dan alhamdulillah kita sudah melangkah sekolah ini pada tahun 2023, 2024 kita sudah bekerja sama dengan semua pihak, PPDA, Dinas Sosial untuk kaitan sekolah ramah anak ini. Kemudian untuk kegiatan itu di sekolah kita juga sudah bisa melihat spanduk-spanduk atau slogan-slogan di dinding sekolah kita untuk mensukseskan program sekolah ramah anak. Kalau kita lihat ibu-ibu di rapor pendidikan kita itu
masih ada loh indikator kita di situ masih terlihat ada bullying di sekolah kita, ada kekerasan. Apakah ini kesalahan anak kita dalam mengisi data apa tidak? Nah ini nanti yang menjadi PR kita ke depannya. Atau mungkin kekerasan itu dirasakannya di rumah, maka nanti bisa dia mengisi AN, maka terlihat juga curhatnya itu di hasil AN-nya atau asesmen nasional itu. Maka ini saya sampaikan PR bagi kita bersama untuk iklim sekolah ini, kita bekerja sama dengan wali murid kita di rumah. Sedangkan sekolah kita sudah mengoptimalkan bekerja sama dengan pihak Polres yang sudah melaksanakan beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa melanjutkan kerjasama kita ini itu dalam rangka bimbingan kekerasan dan bimbingan polisi cilik. Kita juga sudah bekerja sama dengan pihak Puskesmas tentang sekolah sehat, dokter kecil, serta pemeriksaan secara berkala kesehatan anak kita. Nah untuk iklim sekolah ini, ibu-ibu sebenarnya tinggal komitmen kita. Karena sekolah kita ini adalah sekolah kecil yang sedikit kita poles, sedikit kita tata, maka sekolah kita ini akan terlihat indah dan kelihatan nyaman. Kemudian dari segi letak, sekolah kita termasuk sekolah yang sangat aman, baik dari segi keamanan lalu lintas ataupun nanti dari segi keamanan industri yang ada di sekeliling sekolah kita. Jadi kalau nanti hasil AN yang menjadikan rujukan iklim sekolah kita masih kurang baik, maka sebenarnya tinggal lagi penguatan kita kepada anak-anak untuk menguatkan bahwa kegiatan kekerasan itu memang tidak ada lagi di sekolah kita. Jadi untuk iklim sekolah yang masih rendah di lapor pendidikan, kira-kira itu ada masukan dari ibu-ibu atau rekan-rekan sekalian untuk meningkatkan nilai kita yang turun dari tahun 2024 ini turun dari tahun 2023 75 nilai kita sekarang 74, sekian. Apakah ada program lain atau masukan lain dari guru-guru sehingga nanti iklim sekolah kita yang katanya di rapor pendidikan itu masih kurang baik, tapi kita merasa bahwa iklim sekolah kita itu kita tidak pernah menemukan anak kita yang kita laporkan ke polisi atau ada pihak lain yang menyelesaikan bullying atau kegiatan-kegiatan kekerasan lain yang berada di sekolah kita. Silakan rekan-rekan ada masukannya untuk iklim sekolah kita ke depannya. Sebenarnya kalau iklim sekolah kita mungkin sudah lebih baik rasanya, mungkin tindakan bullying itu tidak jarang kita temui, tapi mungkin terjadinya rendah nilai rapor pendidikan itu mungkin kesalahan anak dalam mengisi waktu AKM itu, kemudian mungkin juga misalnya literasi anak ini memahami soal, jadi mungkin dia asal memberikan jawaban, sehingga dia tidak tahu efeknya jawabannya itu terhadap rapor pendidikan kita. Terima kasih. Sebenarnya terjawab sudah. Di iklim sekolah kita di kenyataannya atau di dunia nyata tidak sama dengan hasil yang ada di AN, seperti itu. Kemudian Bu Eki mengkaitkan literasi anak memang, karena tadi di awal kita sudah mengatakan bahwa memang literasi kita masih dalam tahap yang kurang gitu, turun nilai kita. Menjadi kebiasaan sehari-hari bagi anak-anak itu bahwa bullying itu memang tidak kita lakukan di sekolah kita. Terus nanti kita ajak dia berdiskusi sehingga nanti dalam menjawab itu, dan memang tantangan bagi kita ini, memang anak kita dalam menyimpulkan isi bacaan itu yang masih terkendala. Mudah-mudahan Bu Eki dengan adanya program literasi kita, anak kita ajak membaca, mudah-mudahan ke depannya Bu Eki literasi kita baik, iklim sekolah kita ke depannya semakin baik. Kira-kira ada yang lain tanggapan atau saran masukan untuk ke depannya yang tentang iklim sekolah? Pas? Kalau pas berarti
2024 ini. Mudah-mudahan nanti sejalan waktu dan sebelum tahun ajaran 2024-2025 ini kita jalani, kita sudah bisa menyusun program-program yang lebih berkualitas, yang lebih baik, yang bisa kita pertanggungjawabkan, kemudian yang bisa menghasilkan produk-produk yang lebih baik untuk kedepannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai program-program sekolah yang berkaitan dengan data rapor pendidikan kita yang masih rendah. Berharap kita semua dalam kondisi sehat dan bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Salah dan gagal selama penyampaian tadi saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Sesuai dengan gaya belajarnya, visual dan auditori dapat ditampilkan video beserta gambar-gambar. Gaya belajar kinestetik, saya mengajar siswa dengan menggunakan media Chromebook dalam menggunakan Canva. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengkombinasikan ice breaking dengan games interaktif. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk, seluruh siswa dapat menuangkan hasil karyanya dalam bentuk gambar, tulisan, atau presentasi di depan umum. Demikianlah penjelasan terkait pembelajaran diferensiasi. Dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu bertambah berapa atau berkurang? Dua. Paham konsepnya? Nah, kemudian coba anak-anak ibu yang hobi menggambar, tunjuk tangan. Nah, hobi menulis. Nah, kemudian hobi tampil ke depan. Nah, bagus. Nah, sekarang kita duduk sesuai
Coba satu tuh.